Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kisah manusia pertama dimulai? Sebuah kisah yang melibatkan malaikat, iblis, dan keputusan Allah yang menentukan nasib seluruh keturunan manusia. Saat itu, alam semesta menyaksikan peristiwa yang mengubah sejarah selamanya. Kisah Adam dan Hawa, jika dibaca melalui tafsir Al-Qurtubi, tidak sekadar dongeng masa lalu. Ia hadir dalam 6 episode besar dari penciptaan hingga taubat, yang bukan hanya menjawab siapa manusia, tapi juga mengajarkan kenapa kita diciptakan, bagaimana kita diuji, dan kemana kita akan kembali. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Malaikat terheran bahkan bertanya, "Ya Rabb, mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan, padahal kami selalu bertasbih memujimu?" Jawaban Allah sederhana, tapi penuh rahasia. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sejak awal, penciptaan manusia sudah diwarnai dengan dialog, dengan tanda tanya, bahkan dengan rasa curiga dari makhluk lain. Tapi inilah bukti, Allah memberikan kehormatan besar, menjadikan Adam sebagai pemimpin di bumi dengan amanah dan potensi yang tidak dimiliki malaikat sekalipun. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, sebuah pelajaran yang sederhana tapi menyimpan makna besar. Ilmu pengetahuan adalah kemuliaan manusia. Ketika Adam menyebutkan nama-nama itu di hadapan malaikat, mereka pun tersadar. Inilah yang membuat manusia berbeda. Inilah yang membuktikan bahwa Adam, meski baru diciptakan, sudah memiliki kedudukan istimewa. Sejak saat itu, ilmu menjadi warisan terbesar bagi keturunan Adam. Dan ini pula yang membuat manusia pantas menjadi khalifah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua tunduk, kecuali satu, iblis. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Kesombongan merasukinya. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia hanya dari tanah." Penolakan itu bukan sekadar pembangkangan, tapi juga deklarasi permusuhan. Sejak hari itu, iblis berjanji untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, dengan satu tujuan, membuktikan bahwa manusia tidak layak dimuliakan. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam ditempatkan di surga. Ia hidup damai bersama Hawa, pasangan yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Mereka menikmati segala kenikmatan, kecuali satu larangan, jangan mendekati pohon tertentu. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Namun iblis tidak tinggal diam. Dengan bisikan halus, dengan tipu daya yang terbungkus janji palsu, ia meyakinkan Adam dan Hawa bahwa memakan buah itu akan menjadikan mereka kekal. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الشيطان لكما عدو مبين. Rayuan itu berhasil. Adam dan Hawa pun tergelincir. Seketika aurat mereka terbuka dan mereka menutupinya dengan dedaunan. Saat itulah manusia pertama kali merasakan apa itu kesalahan dan penyesalan. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, bukan hanya sebagai hukuman, tapi juga sebagai awal sebuah misi besar. Di bumi, mereka akan hidup, beranak pinak, membangun peradaban, sekaligus menghadapi godaan iblis yang tidak pernah berhenti. Turunnya Adam ke bumi adalah titik balik sejarah. Dari surga yang penuh kenikmatan, manusia dipindahkan ke dunia yang penuh ujian. Dan sejak saat itu, bumi menjadi tempat ujian bagi setiap keturunan Adam. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Meski melakukan kesalahan, Adam tidak dibiarkan putus asa. Dengan penuh penyesalan, ia berdoa, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi." Doa itu diterima. Allah mengajarkan bahwa meski manusia jatuh dalam dosa, pintu taubat selalu terbuka. Dari Adam, kita belajar bahwa kesalahan bukanlah akhir, tapi jalan untuk kembali mendekat kepada Allah. Enam episode kehidupan Adam dan Hawa, sebagaimana dituturkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cermin perjalanan kita sebagai manusia. Kita diciptakan untuk memimpin, dibekali ilmu untuk membangun, diuji dengan godaan, kadang terjatuh, lalu diarahkan untuk bangkit dengan taubat. Kisah ini berakhir bukan dengan hukuman, tapi dengan harapan. Bahwa setiap manusia, selama ia kembali kepada Allah, selalu memiliki kesempatan untuk meraih rahmat-Nya. Karena dari Adam, kita belajar satu hal, jatuh itu manusiawi,
Tapi bangkit dengan taubat, itulah yang membuat kita benar-benar mulia.